Kembali lagi bersama saya, Lambert Hitong, dan pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengakses website dengan menggunakan perangkat komputer atau laptop. Nanti akan saya lanjutkan kembali dengan menggunakan HP. Oke, kita lihat syarat untuk bisa mengakses atau menggunakan website dengan lancar, leluasa tanpa ada gangguan adalah harus menggunakan browser Google Chrome. Jadi sekali lagi browsernya adalah Google Chrome, jangan menggunakan Opera atau Firefox atau yang lainnya selain dari itu ya. Jangan. Jadi kita hanya gunakan Google Chrome supaya semua aplikasi Google-nya itu bisa bekerja dengan baik di Google Chrome. Oke, kita mulai ya. Sebagai contoh di sini di komputer saya jalankan seperti ini dari Google Chrome dari komputer. Oke. Kemudian pada address barnya setelah browser terbuka, kita ketik pada address bar. Jangan ketik di bagian ini, jangan. Ya, tapi ketik langsung bagian atas pada address barnya itu ketik sparlastudio46.blogspot.com. Perhatikan cara penulisannya, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ditulis sambung aja terus. Nah, kalau tulisan yang ini terlalu kecil, maka lihat pada tulisan berupa gambar foto di bawah ya. Yang saya berikan di bawahnya di sini, ya. Nah, di situ dilihat tulisan yang lebih besar itu tulisannya Sparla Studio 46. Tidak boleh salah ya, kalau salah tidak bisa masuk di website. .blogspot.com. Oke. Kalau sudah ketik seperti itu, silakan klik enter pada keyboard, maka akan dibawa masuk ke websitenya seperti ini. Ini halaman awalnya seperti ini. Kita langsung saja lihat. Perhatikan kalau di komputer, lihat pada bagian kanan. Lihat pada bagian kanan ada panel menu seperti ini. Ini ada panel menu. Lihat pada menu utama. Di sini ada tulisan menu utama. Di sini ada SDYPPK Waunaripi, ada bahasa Inggris SDYPPK Tiga Raja. Kemudian ada yang berhubungan dengan SMP Bernados ya. Oke. Karena kebetulan saat ini mereka sedang menggunakan juga website ini. Oke, kita lihat pada menu utama ada dua menu atas yaitu SDYPPK Waunaripi dengan bahasa Inggris SDYPPK Tiga Raja. Di sini bahasa Inggris SDYPPK Tiga Raja karena siswa kelas 5 dan 6 yang saya ajar bahasa Inggris, mereka sudah menggunakan terlebih dahulu, maka di sini aksesnya tetap dari sini ya untuk bahasa Inggris kelas 5 dan 6. Nah, kalau bahasa Inggris kelas 3 dan 4 nanti menyesuaikan ya. Nah, ini saya punya tetap akses dari sini ya supaya tidak membingungkan siswa bahasa Inggris kelas 5 6. Kemudian untuk pelajaran yang lain bisa diakses melalui SDYPPK Waunaripi. Nah, di sini ya, ada di bawahnya menu utama itu ada SDYPPK Waunaripi. Silakan diklik satu kali. Ya. Oke, kalau satu kali dia belum muncul mungkin karena ada kadang-kadang ada iklan yang jalan ya, biarin aja. Nah, kita klik lagi untuk menjalankan websitenya. Ya, setelah SDYPPK Waunaripi kita klik, maka akan muncul menu seperti ini. Ya. Selamat datang di SDYPPK. Ya, ini ada tulisan ini karena memang lagi sementara sedang dibenahi, update ya. Jadi ini tulisannya tetap ada seperti ini. Oke, kita langsung lihat pada beberapa tabel di bawahnya. Di sini ada informasi sekolah. Jadi kalau mau lihat mengenai update berita dari sekolah, mungkin bisa dilihat di sini ya, di informasi sekolah. Dan kalau misalnya penasaran ada ingin lihat berita apa sih, isinya tentang apa, maka bisa diklik ya. Misalnya di sini profil, ya, bisa diklik aja, dicek ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kembali tinggal back di sini ya, seperti biasa. Nah, di sini untuk menu yang ada di informasi sekolah ini masih profil, data sekolah lengkap berdasarkan Dapodik, jajak pendapat pertama dulu, kemudian pembagian tugas guru. Nah, di sini lihat kalau Bapak Ibu orang tua masih bingung dengan wali kelasnya siapa dan bisa dihubungi di nomor yang mana, guru bidang studi ini namanya siapa dan bisa dihubungi di nomor mana, bisa lihat di pembagian tugas guru ini ya, supaya tidak bingung lagi wali kelasnya siapa, guru bahasa Inggrisnya ini siapa, guru PJOK-nya siapa. Nah, seperti itu, tidak usah bingung, tinggal lihat saja di situ. Kemudian di sini ada beberapa hal lain yang bisa diakses, hanya diakses oleh guru, ada juga yang nanti akan diakses oleh orang tua. Nah, macam ini di atasnya ini, untuk di atasnya warna hijau ya, di atasnya warna hijau ini hanya boleh diakses oleh di atasnya warna hijau ini, bar warna hijau di atasnya ini bisa diakses oleh orang tua juga.
Tetapi kalau di bawahnya warna hijau di sini, ini hanya boleh diakses oleh guru untuk memposting soal, materi pelajaran, ya seperti itu ya. Jadi jangan diakses kalau orang tua ya. Ya, tapi pasti juga ada yang penasaran ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut di bagian berikut. Kegiatan belajar mengajar online. Ya, oke, di sini ada KBM tematik. Maksudnya apa di sini? Bahwa pada tabel ini hanya bisa diakses materi pelajaran yang berhubungan dengan tema. Ya, itu bisa diakses di sini ya. Ada tim kerja guru 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sebagai contoh, misalnya saya akses tim kerja guru kelas 6, misalnya. Saya klik. Apa yang terjadi? Ya, di sini lihat ya, tim kerja guru kelas 6 semester 1. Yang dia nanti upload itu apa? Di sini tema 1, subtema 1, subtema 2 dan sebagainya bisa dibaca sendiri semester 2-nya. Jadi semuanya sama ya, semua isinya sama dari kelas 6, kelas 5 juga sama modelnya. Tim kerja guru kelas 5 punya. Nah, seperti ini ya. Jadi isinya. Nanti dari sini ya, misalnya di sini ya. Katakanlah tema 2 subtema 2 misalnya. Ketika diklik di sini, itu nanti dia langsung menuju ke file-file latihan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nanti sebentar saya akan tunjukkan yang kebetulan yang saya buat sampel untuk tutorial ini adalah bahasa Inggris punya ya. Seperti itu. Oke. Nah, tapi nanti aksesnya modelnya seperti ini ya, kurang lebih sama. Oke. Kemudian selain tim kerja guru, di sini juga ada KBM per bidang studi. Ya, per bidang studi. Ini mata pelajaran yang memang hanya untuk bidang studi, bukan diajarkan oleh wali kelas ya, tetapi guru bidang studi. Di sini ada agama, matematika, PJOK dan bahasa Inggris kelas 3 sampai kelas 6. Nah, seperti itu. Kemudian selain KBM per bidang studi, di sini juga diberikan menu berupa nilai. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat nilai anaknya bisa dicek sendiri ya di tabel yang sudah disiapkan di sini. Ada nilai tematik atau subtema untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang berhubungan dengan tema ya. Kemudian semua kelas yang berhubungan dengan mata pelajaran. Itu bisa diakses di sini ya. Nah. Oke ya. Jadi saya harap ini semoga jelas. Nah, sekarang misalnya kita contoh ya. Saya contoh misalnya di sini saya mau akses yang bahasa Inggris kelas 5 dan 6. Oke, klik pada bahasa Inggris kelas 5 dan 6, diklik. Dia akan membawa kita ke sini. Kebetulan bahasa Inggrisnya memang buatnya seperti ini. Diklik saja lagi yang ada di sini sampel tutorialnya ini. Ini kebetulan saya memberikan tutorial ya. Kalau yang serius, yang aslinya kan itu ada di sini materinya kelas 5 punya, di sini kelas 6. Tetapi saya tidak mau ke situ, ini sebatas tutorial, saya berikan yang model beda. Nanti setelah tutorial ini tombol ini pasti saya hapus ya. Seperti itu. Jadi oke, misalnya di sini saya klik sampel tutorial untuk memberikan gambaran kepada orang tua kira-kira materi pembelajarannya ditampilkan seperti apa. Nah, itu tujuannya ya. Nah, di sini coba lihat ya. Nah, sampel tutorial kembali, lihat. Di sini ini sebenarnya latihan ya, latihan soal, tetapi latihan soal yang didahului dengan pemateri atau penjelasan materinya. Jadi bukan langsung kerja latihan soal buta-buta saja tanpa ada penjelasan materi, tidak. Tetapi melalui website akan diberikan juga video-video tutorialnya. Diawali dengan video tutorial yang berisi penjelasan materi tersebut, kemudian di bawahnya ada menyusul latihan-latihan soal. Seperti itu. Jadi siswa diharapkan tidak bingung lagi kalau dia mendengarkan penjelasan dengan baik. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini saya kebetulan saya memberikan mata pelajaran saya yaitu bahasa Inggris kelas 5 dan 6. Sebagai gambaran untuk materi pelajaran lain juga akan dibuat diusahakan sama seperti ini. Oke. Nah, tentu saja sebelum kita belajar kita harus dengarkan dulu materi materi. Nah, di sini kita untuk mendengarkan materi pelajaran kita tinggal klik pada bagian tengah di sini ada tombol play ya, kita tinggal klik. Tapi mungkin sebelumnya ditulis dulu nama di sini ya. Nama misalnya saya tulis dengan nama saya saja. Oke, kemudian kelasnya saya pilih kelas 6B misalnya. Kemudian di sini sebelum saya mengerjakan sesuai dengan pemberitahuan di sini, simak penjelasan materi pada video berikut sebelum mengerjakan latihan soal. Sudah. Berarti saya tidak boleh langsung ke sini. Karena apa? Nanti saya tidak tahu apa-apa. Saya harus dengarkan dulu penjelasan materinya di sini. Nah, seperti itulah nanti ya Bapak Ibu atau anak-anak siswa semua. Nanti lihat kalau ada videonya, dengarkan dulu penjelasannya sampai habis. Jangan dengarkan penjelasan sambil lompat-lompat ya. Terlalu lihat videonya kok kenapa sampai 15 menit. Lompatin sebagian. Nanti
saat kamu lompat itu kamu tidak dapatkan informasi dengan lengkap lagi dan mulai lagi bertanya lagi di gurunya. Padahal sudah dijelaskan di videonya dengan sangat jelas. Macam saya punya bahasa Inggris sudah sangat jelas, tetapi siswa masih bertanya. Tapi ya itulah tujuannya, ya memang disitulah fungsinya guru ya. Ketika ada siswa bertanya dijawab begitu. Tapi ya mohon maaf kadang mungkin saya agak lambat menjawab karena ya tugas banyak ya. Termasuk seperti buat tutorial begini juga menyita waktu. Lanjut ya. Oke, jadi kalau ada video seperti ini didengarkan penjelasannya dengan cara klik pada tombol play di tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ya kita coba lompatin. Ya. Para siswa sekalian, pada kesempatan ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar unit ketiga, yaitu tentang what do you. Saya lompat karena ya ini sebatas tutorial, tapi ya. Jadi modelnya seperti ini nanti. Jadi didengarkan semua penjelasannya sampai habis. Jangan ikuti cara saya karena saya ini dalam rangka memberikan tutorial ya. Jadi anak-anak siswa atau orang tua jangan ikuti cara saya lompat-lompat. Enggak, di sini saya memberikan tutorial dan bagian ini kan saya pikir tidak terlalu ini karena pasti saya harapkan siswa mendengarkan penjelasan sampai habis supaya dia tahu dengan tuntas begitu ya. Contoh seperti ini. Saya mau menggambar kucing. Ya, ini ya, ini saya punya materi ya seperti itu. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya sampai habis supaya ada beberapa tugas yang memang mungkin perlu harus diberikan lewat video seperti ini ya, nanti didengarkan sampai habis makanya. Nah, jangan seperti saya punya anak-anak bahasa Inggris, kadang sudah diberikan macam ini. Banyak sekali yang masih bertanya nih yang bagian ini. Padahal tugasnya sudah jelas di sana ya. Ini. Oh ya, ada satu ya. Kalau misalnya video saat anak-anak atau bapak ibu mendengarkan penjelasan di sini dan rasa ini layarnya terlalu kecil, bisa diklik di bagian ini ya supaya dia mau membuat apa ya, menjadi full ya, menjadi full seperti ini. Ya ampun, maaf ternyata tidak bisa ya seperti itu. Jadi intinya ya tolong didengarkan sampai habis dan nanti dipahami dengan baik lalu mulai kerjakan latihan-latihan soal seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, saya mengandaikan bahwa kita sudah mendengarkan penjelasan sampai habis dan selanjutnya kita mulai mengerjakan latihan soal di bawah. Nah, misalnya seperti ini. Look at the following dialogue ya. Untuk di sini latihan soal saya berikan berupa model pilihan ganda, jadi bisa dijawab. Nah, kalau sudah dijawab habis, misalnya di sini saya jawab ya. Look at the following dialogue. What do you like to watch? I like, ya, misalnya di sini. I like. Nah. Oke. Kemudian read the following, read the dialogue, oke? Okay? Do you like? I like eating. Nah, berarti kata what seperti itu. Oke, saya selanjutnya tidak mau baca soal lagi karena ya kalau begini nanti tambah lama tutorialnya. Oke, jadi saya jawab tidak membaca soal dan ya dimaklumi kalau ada yang salah. Oke, setelah kerjakan habis diklik tombol kirim tadi ya. Aduh, kenapa sudah kelewat ya? Oke, enggak apa-apa. Jadi setelah kerja habis nanti klik tombol kirim, lalu nanti di sini akan ada Anda sudah menanggapi atau sudah menjawab dan siswa boleh melihat skornya ya atau nilainya. Nah, di sini. Nilai saya hanya 71 ya. Wajar ya karena tadi saya enggak pakai baca-baca lagi langsung ini karena untuk mempercepat tutorial. Oke, kalau sudah seperti itu, sudah kirim berarti saat itu juga nilainya sudah muncul di guru yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, jadi saya harap sudah sampai di sini sudah jelas caranya akses seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengakses dengan menggunakan HP Android.